Selamat Selamat, sore, Pak Osman. selamat sore, Bu Julia. Si Pak Osman, kita tunggu Smart Agent kita bergabung ya. Oh, sudah ada Mbak Evi Yulianti. Kita tunggu sampai ada beberapa. Selamat sore, Mbak Evi. Terus bergabung dengan kita ya, Mbak, di acara ngopi sore hari ini. Ya, Sebentar ya, Pak. ya, Selamat sore, Mbak Olan. Terima kasih sudah bergabung di kegiatan kita sore hari ini. Sore hari ini kita akan lanjut dari kegiatan kemarin ya, Pak Osman. Pak hmm, Osman, terima kasih atas waktunya. Mungkin baru selesai meeting ya, Mas Osman? ah, enggak, meeting tadi siang. Oke, Mbak Libur Ola, ini. selamat bergabung ya. Kita sapa teman-teman kita yang sudah bergabung nih. Pak Osman, mungkin ada beberapa bukan dari komunitas IT. Tapi teman-teman, di sini saya ingin menyampaikan beberapa narasumber kita yang paham tentang IT, karena kan IT ini lagi booming ya, Pak. Uh, Informasi teknologi ini lagi ngebum ya di beberapa bisnis di Indonesia gitu. Jadi kami mau coba ajak teman-teman supaya paham gitu dan tahu gitu kan seberapa pentingnya sih informasi teknologi di industri bisnis Indonesia saat ini. Uh, di sini sudah bergabung Mas Otvan. Mas Osvan kebetulan seorang senior konsultan dari PT Smart Pro Solusi Asia, Mas Osvan ya. Mas Osvan, sebelumnya boleh diceritakan nih biografi Mas Osvan nih sampai bisa stay jadi seorang konsultan nih. Silakan Mas Osvan. Iya, sebenarnya apa namanya di konsultan sudah lama Bu ya, dari 2005. Awalnya tuh saya di konsultan terkait dengan performance gitu ya. Performance tuh eh, untuk apa namanya corporate itu terkait dengan IT, layanan IT-nya gitu ya, layanan IT seperti apa misalnya eh, pengelolaan performance dari aplikasi yang diakses user gitu kan. Eh, Kalau misalnya terjadi kelambatan, dicari, dianalisis apa penyebabnya gitu kan. Nah, itu awalnya dulu 2005 seperti itu, kemudian berjalan sampai 2010, 2015 gitu ya, banyak terkait juga dengan uh, keamanan juga. Jadi pernah juga di distributor perangkat-perangkat security gitu kan. Jadi di situ kenal banyak lah perangkat-perangkat jaringan, perangkat-perangkat security yang apa namanya yang digunakan untuk pengamanan cyber lah ya, untuk sekarang terutama untuk akhir-akhir ini setelah pandemi kan memang serangan cyber itu justru lebih canggih, semakin meningkat gitu kan. Nah sampai sekarang di Smart Pro ya, di Smart Pro lebih banyak ke uh, customer government ya Bu ya, Ya. customer government terutama terkait dengan master plan dan juga terkait dengan cyber security gitu. Kira-kira itu Oh, Bu. di sini kita ada bergabung teman saya nih Pak, Mbak Oh ya, Pipin.
Mbak Pipin sekarang sudah jadi ibu rumah tangga, Pak. Dulunya wanita karir juga. Hai Mbak Pipin, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Mas Osman, mungkin teman-teman kita yang sudah bergabung ingin tahu sih Mas, sebenarnya apa saja jenis-jenis keamanan cyber yang umum terjadi saat ini ya? Karena kan kayaknya lagi nge-boom banget nih. Iya, jadi ini mungkin jenis-jenis apa namanya serangan lah ya, serangan cyber gitu ya. Nah memang sepanjang waktu ini terus berevolusi gitu ya, serangan cyber itu sekarang tuh kalau dulu tradisional itu serangannya hanya password terkait dengan autentikasi, login gitu ya. Nah sekarang ini ada yang disebut advanced persistent threat gitu ya. Jadi kalau di Indonesia kan itu mungkin apa ya serangan yang persisten gitu ya, yang terus menerus, yang canggih gitu, persistent threat atau APT ini dulu dikenalin apa diperkenalkan tahun 2006, ditemukan juga gitu kan oleh salah satu kolonel di ini. Dia tuh berbeda dengan yang tradisional gitu ya, dia tuh lebih tersembunyi, lebih tertarget gitu ya, dia tertarget, terus threat actornya atau aktor serangannya gitu ya, threat actornya itu dia bisa bercokol dalam waktu yang lama, dalam jangka waktu yang lama, dalam satu sistem, dalam satu jaringan gitu ya, dia sudah punya akses ke sistem, ke jaringan corporate gitu kan, sehingga dia bisa mengakses banyak data, mengambilnya gitu kan, eksfiltrasi gitu, atau juga melakukan ransomware, mengencrypt data-datanya sehingga tidak bisa diakses, sehingga menyebabkan layanan itu tidak bisa, availability layanan lah ya, availability layanan itu benar-benar sangat terganggu gitu kan. Nah itu yang macam-macam lah, jenis-jenis serangan juga ada yang tujuan, dari sisi tujuan ada yang tujuannya untuk ekonomi, kalau di perbankan kan tentu tujuannya ya ngambil uang gitu kan, yang ada di bank gitu kan. Kalau di government ya bisa di jadi BNI ya pencurian Pak. data. Ya banyak lah kasusnya ya, banyak sekali mungkin ya. Apalagi akhir-akhir ini justru ya banyak serangan juga justru datang dari dalam negeri gitu ya. Jadi threat actor itu sekarang dalam negeri itu udah semakin banyak nih, nggak cuma dari luar negeri gitu ya. Bahkan ada sekitar 75% itu informasinya justru serangan itu datang dari dalam negeri. Jadi threat actor itu udah mulai canggih nih orang-orang Indonesia untuk melakukan serangan gitu ya. Itu Bu kira-kira. Ada Mbak Dana Yasti. Kayaknya teman Mas Osman, disapa dulu Mas. Oh halo Mbak Dana, apa kabar? Libur ya ada sekarang Mas ya. Marcelo juga. Ya. Selamat bergabung. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar ya, Mbak Naya, Mas Marcel. Oke, Pak Osman, ada satu serangan nih, cara kerja serangan yang namanya tuh ransomware ya. Itu bagaimana ya cara pencegahannya ya, Pak? Ya, jadi ransomware itu kan salah satu malware ya, yang jadi ini juga termasuk bagian dari advanced persistent threat gitu kan. Jadi threat actornya ini sudah bisa akses ke sistem gitu ya, sehingga dia bisa akses data-data dan melakukan enkripsi. Nah, caranya macam-macam. Ada yang melalui social engineering, ada yang melalui email gitu kan, mengirimkan phishing email. Terus usernya melihat itu adalah email yang valid dan mengkliknya gitu kan, sehingga menyebabkan sistem itu bisa diakses oleh attackernya gitu kan. Nah, begitu sudah masuk ke sistem, ke network ataupun ke server, ke PC gitu ya, PC user gitu ya. Nah, dia bisa secara lateral bergerak ke host-host yang lain, ke PC-PC, ke server-server lain, menemukan data-data dan dia kemudian mengencrypt ya. Jadi ransomware itu memang sifatnya dia mengencrypt data
data-data yang ada di organisasi gitu ya, di laptop juga, pribadi juga bisa, tapi umumnya sih biasanya tentu serangan itu ke corporate ya, ransomware ya, karena kan tujuannya meminta apa namanya imbalan, minta uang dalam bentuk biasanya cryptocurrency gitu kan, Bitcoin, supaya tidak terdeteksi gitu ya. Kalau minta ditransfer kan kedeteksi gitu kan. Jadi biasanya Serem minta juga ya, kayak Pak. gitu. Iya, uh, cara kerjanya seperti itu. Jadi memang biasanya dia bisa juga melakukan social engineering itu ya, dia mengimpersonifikasi seseorang atau institusi gitu kan, perbankan gitu kan, seolah-olah itu valid dari satu institusi atau dari seseorang, sehingga kita melakukan sesuatu yang membahayakan gitu loh, Oke. sehingga mereka Ada. mendapatkan akses gitu kan ke dalam sistem. Oke. Itulah kira-kira caranya. Ada Mas Farel nih, Pak. Gitu. Mas Oh Farel, iya, selamat apa kabar? gabung. Stay tune terus ya, apa kabarnya? Iya. Eh, Berarti apakah itu enskripsi data dan bagaimana cara kerja untuk melindungi keamanan informasi itu sendiri, Pak? Ada nggak Oh iya, kalau langkah-langkahnya, Pak? ini terkait ini ya Bu ya, ini kan mungkin yang tadi ransomware, sekarang mungkin sebenarnya data juga ya, ransomware juga kan menyerang data ya. Kalau Ya, data ya, terkait dengan enkripsi samar data, kan ya, Pak ini ya? sebenarnya iya, kalau enkripsi data mungkin secara lebih umum ya. Ransomware itu kan serangan spesifik. Kalau nah terkait dengan perlindungan data, ini justru kebetulan sekarang lagi hype nih kan, undang-undang PHP nih yang akan diterapkan nanti Oktober. Ya kan, Oktober tahun ini sudah mulai diterapkan dan ada sanksinya bagi korporasi. Ya kalau komersil itu sanksinya ada 2% dari revenue gitu kan. Bisa besar sekali ya, tergantung korporasinya. Itu sanksi yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian kalau bagi pemerintah, bagi government, organisasi, institusi-institusi pemerintah ya, IPPD gitu ya, kalau terjadi kebocoran data gitu ya, data-data yang terkait dengan undang-undang PDP, nah itu sanksinya bisa demosi gitu kan bagi pejabatnya gitu kan. Nah, apa namanya, undang-undang terkait dengan enkripsi data ini, terutama yang terkait dengan PDP ya, perlindungan data pribadi ini, sudah diatur sekarang kan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait dengan perlindungan data pribadi. Nah ini yang akan berlaku tadi ya, bulan Oktober. Nah untuk government tentu ada apa namanya arahan-arahannya juga, terutama terkait security untuk melakukan perlindungan terhadap data ya. Kalau di misalnya kalau di government itu kan acuannya ke Perban BSSN nomor 95 tahun 2018 ya. Bukan Perban BSSN tahun nomor 4 ya, itu kan SPBE ya, nomor 9 tahun 2018. Kalau Perban BSSN itu nomor 4 tahun 2021, itu sudah diatur cara-cara secara lebih detail gitu kan. Salah satunya ya perlindungan enkripsi data itu yang menggunakan algoritma kriptografi gitu ya. Algoritma kriptografi yang harus diterapkan di tiap level keamanan. Di sini misalnya kan kalau terkait data bisa juga di database ataupun data di aplikasi yang diakses user gitu ya. Jadi kan ada 3 tuh sebenarnya data itu ya, data in transit, data in use gitu kan yang sedang digunakan di aplikasi gitu ya. Kemudian satu lagi in transit, in use, sama at rest. At rest itu yang disimpan di database. Nah itu ketiganya itu yang perlu dilindungi. Kalau misalnya sebelum penerapan undang-undang PDP ini tidak ada data encryption di database misalnya, nah sekarang harus sudah mulai nih men-encrypt datanya. Jadi tidak hanya data in transit. In transit itu kan misalnya kan kita akses web gitu ya, kita bikin aplikasi web, webnya sudah menggunakan SSL gitu ya, atau komunikasi antara aplikasi ke aplikasi itu harusnya sudah di-encrypt gitu ya. Tapi data yang di database itu juga perlu di-encrypt. Karena begini, serangan-serangan cyber itu kan biasanya sudah banyak nih kita investasi di perangkat-perangkat security ya, di satu corporate gitu kan, satu organisasi, satu pemerintahan. Ada di layer jaringan, ada di layer endpoint, ada endpoint protection, di jaringan itu ada network detection and response gitu ya, untuk mendeteksi malware atau mendeteksi serangan-serangan tadi, advanced persistent threat tadi ya. Nah,
Jadi sudah bisa dicegah di situ kebocoran misalnya data gitu ya. Tapi itu kan tidak menjamin 100% ya, tools-tools itu tuh tidak menjamin 100% dari kebocoran data. Nah, penting juga untuk men-encrypt datanya sendiri gitu ya. Jadi selain tadi in transit, juga perlu juga yang at rest itu di-encrypt juga gitu kan. Jadi kalau terjadi kebocoran data, datanya itu publik tidak bisa dilihat oleh attacker datanya. Jadi percuma dia udah ngambil nih data-datanya ya dari database ya, dia udah ambil, udah eksfiltrasi gitu kan datanya, tapi ternyata datanya nggak bisa dibuka, di encrypt. Nah itu pentingnya juga security data proteksi atau enkripsi data di level database gitu. Kira-kira Ada pengalaman itu. project yang pernah ditangani terkait dengan apa cyber security ya? Ya biasanya memang saya juga pernah sih ini Bu, kalau terkait pernah melakukan threat hunting juga jadi kejadian tiba-tiba user apa namanya user yang tidak bisa akses ke apa namanya single sign on ya, tidak bisa login ke email, ke single sign on aplikasinya, ke semua ya, ke jaringan gitu kan, karena dianggap bahwa melakukan kesalahan berkali-kali gitu ya, melakukan kesalahan berkali-kali gitu kan. Jadi padahal dia selama ini merasa nggak ada melakukan kesalahan login password gitu kan, nggak salah gitu kan, login password secara 3 kali itu berarti akunnya langsung di logout gitu ya, langsung dikunci lah gitu ya, sehingga dia nggak bisa, banyak user nggak bisa akses, itu kan tentu mengganggu produktivitas gitu kan. Nah itu yang Betul. dilakukan serangan itu adalah yang dilakukan attacker itu ya sederhana sebenarnya, dia melakukan brute force gitu ya. Brute force itu kan dia coba-coba tuh passwordnya dengan komputer yang canggih gitu ya, komputer yang cepat, dia coba segala kombinasi password gitu kan, sehingga menjadi dianggap sebagai oleh apa namanya software sistem autentikasi melakukan kesalahan ketikan password gitu kan. Nah itu yang sangat mengganggu. Jadi melakukan threat hunting, tapi yang menjadi kesulitan melakukan threat hunting itu menemukan di mana siapa yang apa namanya melakukan kesalahan-kesalahan password itu, which is attacker gitu ya, di mana di organisasi itu dia meletakkan malware-nya di mana misalkan gitu ya, itu sangat sangat sulit kalau tidak dibantu oleh tools gitu ya. Kalau dilakukan secara manual sangat sulit. Nah memang tantangannya ternyata di customer tersebut tidak ada tools yang membantu untuk melakukan itu. Ada tools SIEM ya, Security Incident and Event Management, suatu perusahaan. Jadi dia mengumpulkan semua log-log, informasi login dan lain-lain, ke perangkat, login ke mana-mana, ke email. Terus dari situ kita bisa lakukan analisa. Bisa jadi penerapannya yang belum macam-macam lah. Pengalamannya memang sangat sulit. Jadi memang pengalaman di customer kalau melakukan threat hunting atau melakukan pengamanan cyber, jadi memang ada 3, karena ada 3 aspek gitu kan, aspek people-nya, kemudian proses, sama teknologi. Nah teknologi misalnya sudah canggih-canggih, security awareness-nya, people-nya itu yang belum. Nah itu juga akhirnya menjadi satu kebolongan gitu kan. Atau prosesnya nih, tata kelolanya, manajemen data, manajemen keamanan datanya juga belum diterapkan. Nah ini juga menjadi satu kerentanan gitu kan. Nah, emang 3 itu emang harus diterapkan dalam apa namanya pengamanan. Kan ada tata kelola, terus ada kebijakan yang harus dibuat gitu. Siapa sih Pak yang orang yang harus sangat aware ya untuk hal tersebut gitu? Ya kalau security awareness itu memang harus apa namanya ditingkatkan di semua personil sih Bu gitu kan. Di semua personil itu memang harus ada pelatihan, harus ada kampanye-kampanye yang dilakukan oleh organisasi terkait dengan
ancaman-ancaman, tipe-tipenya tadi kan, apa yang harus dicegah, apa yang tidak boleh dilakukan, itu memang harus terus dikampanyekan gitu kan, apalagi terus berkembang gitu kan, serangan-serangan uh, apa namanya semakin canggih gitu kan. Nah, tentu harus terus diupdate tuh apa namanya pengelolaan keamanannya gitu kan. Termasuk juga awareness dari tiap-tiap personilnya harus semakin diberikan bekal lah, diberikan ilmu terkait dengan security gitu yang terus berkembang gitu kan. Gitu sih. Jadi memang semua pihak sih kalau yang bertanggung jawab gitu ya. Tapi memang harus kalau belum ada ya kebijakan keamanan ya mungkin perlu bantuan konsultan Bu ya, perlu bantuan Sparto juga untuk menyusun itu gitu kan, melakukan assessment dan menyusun kebijakan keamanan yang komprehensif lah gitu. Iya, berarti kalau keamanan ini kan ada toolsnya ya. Kira-kira referensinya Pak Osman sendiri nih terkait dengan apa keamanan cyber nih? Ya. Nah, tools ini banyak sekali Bu ya, tools keamanan, karena memang layer keamanan yang harus diamankan itu juga banyak. Kalau dari perban BSSN nih ya, kan kita banyak apa namanya mengacu ke perban BSSN untuk customer government gitu ya. Kan di situ ada keamanan aplikasi, keamanan jaringan intra gitu kan, ada keamanan sistem penghubung layanan atau keamanan API lah, contoh salah satu bentuknya gitu ya. Keamanan data center. Nah, di situ di jaringan pun itu juga banyak keamanan aplikasi, ada banyak juga perangkatnya. Contohnya keamanan aplikasi itu kan ada web application firewall gitu ya. Jadi firewall network, firewall biasa aja itu tidak cukup untuk mencegah serangan tadi, advanced persistent threat tadi ya. Karena advanced persistent threat itu kan serangan yang targeted. Dia mengakses port-port yang legit gitu loh, kan? Nah, firewall itu port yang legitimate ya, memblok akses yang legitimate gitu kan. Nah, firewall saja tidak cukup. Jadi perlu ada apa namanya web application firewall yang bisa mendeteksi lebih detail lagi konten dari sisi kontennya gitu kan. Dan juga perlu yang penting juga untuk mencegah itu adalah memiliki tools untuk mendeteksi serangan advanced persistent threat tadi. Nah, karena ini yang sulit dideteksi, APT ini sulit dideteksi ya tadi ya, kalau udah threat actor-nya udah masuk ke sistem, kita udah silent tuh, udah nggak kelihatan gitu kan, tahu-tahu dia punya akses saja gitu kan, bisa melakukan sesuatu itu memang tidak terlihat. Nah, jadi perlu sih dan melakukan respon ya. Jadi ada namanya network detection and response gitu ya, ada tools namanya NDR, ada juga detection and response, ada toolsnya untuk mendeteksi apa namanya adanya advanced persistent threat itu. Dia udah sangat canggih ya toolsnya juga ya, dan menggunakan machine learning karena kan harus mengetahui behavior dari usernya. Jadi usernya misalnya tiba-tiba dia mengirimkan terus-terusan nih data gitu ya, nah itu bisa dideteksi tuh, usernya mungkin nggak tahu dia mengirimkan sesuatu keluar gitu kan. Nah, dengan apa namanya endpoint detection and response, dia bisa mendeteksi hal-hal seperti itu, behavior yang tidak umum, yang tidak umum biasanya dilakukan user, yang abnormal gitu kan, behavior abnormal, sehingga dia bisa melakukan mendeteksi dan melakukan respon atau memblok atau macam-macam lah, responnya tergantung dari apa namanya case-nya gitu kan. Gitu sih kira-kira. Jadi memang perlu tools untuk yang bisa mendeteksi, jangan sampai kita tidak terus mendeteksi. Nah, karena emang EPT ini sulit dideteksi secara manual, gitu Bu, kira-kira. Kalau saya dengarkan dari tadi ya Mas Osman ya, serem juga ya kalau sampai data kita nih, data perusahaan atau data perbankan kita kena serangan gitu ya. Makanya penting banget ya tools untuk keamanan cyber di bisnis company tertentu ya gitu ya. Berarti Mas Osman selama ini kan SSA melakukan pekerjaan hanya di kementerian ya dan lembaga. Apakah bisa juga ya SSA itu mengerjakan swasta atau BUMN gitu Mas terkait tools? Betul, terkait keamanan ya. Kan memang selama ini kan dengan government itu acuannya adalah perban BSSN nomor 4 tadi ya.
perban BSN nomor 4. Nah, kalau perbedaannya kalau di perbankan maupun di swasta atau di BUMN gitu kan, ada ISO 27001 gitu kan, kemudian juga ada tata kelola ISO 20000, kemudian juga ada NIST gitu kan kalau dari sisi security. Jadi memang biasanya menggunakan standar-standar itu. Standar ya, antara standar dan regulasinya saja yang berbeda. Sebenarnya perban BSSN nomor 4 itu pun mengadopsi apa namanya standar-standar internasional juga sih, sebenarnya disesuaikan untuk kebutuhan government gitu kan. Jadi memang sebenarnya ada kemiripan-kemiripan sih gitu. Itu kira-kira. Berarti secara kan kalau memang orang yang paham tentang informasi, berarti kabar-kabar ini pun, bincang-bincang kita hari ini pun sebenarnya orang awam pun bisa ikut ya Mas ya, mendengarkan obrolan kita untuk informasi ini ya. Siapa tahu bermanfaat ya buat putra-putrinya yang nanti mau terjun nih ke dunia dunia teknologi informasi ya Pak. Gitu. Di sini ada Mbak Rita sama Mas Hanso. Selamat bergabung, Mas. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ya, boleh tulis di komentarnya. Oke, Mas Osvan, sekarang kan lagi marak ya sistem pemerintahan tuh berbasis elektronik ya. Terus ada lagi satu data Indonesia gitu kan. Nah, ini semuanya kan bersangkutan dengan data seluruh Indonesia gitu kan ya. Berarti kan penting banget ya adanya keamanan cyber ya. Keamanan cyber ini terpusat satu, ataukah bisa daerah-daerah itu bisa ambil nih, misalkan terpusatnya satu di Jakarta, tapi mereka mau pakai konsultannya di kita gitu kan. Kira-kira bisa nggak sih itu, Mas? Ya tentu bisa ya. Memang kan masing-masing tentu diberi kebebasan untuk terutama kan ini terkait misalnya menyusun tata kelola keamanan gitu kan, keamanan data dan informasi gitu ya. Biasanya memang dibantu konsultan gitu kan, untuk melakukan assessment sampai kepada penyusunan tata kelolanya itu. Memang bebas sih sebenarnya ya, apapun bisa. Cuman memang acuannya masing-masing harus sesuai gitu kan. Kalau untuk instansi pusat, pemerintah daerah ya tentu menggunakan standar keamanan cyber dari BSSN gitu kan. Itu sih kira-kira. BSSN sendiri pernah jadi salah satu kliennya Smart Pro nggak sih, Mas Osvan? Oh iya, iya Bu, pernah ya Bu ya. Tapi memang saya waktu itu belum terlibat sih, jadi tidak tahu sih sebenarnya terkait dengan ini ya. Tapi ya memang pernah juga BSSN itu apa namanya menggunakan konsultan Smart Pro untuk kalau nggak salah penyusunan master plan ya atau apa ya, terkait dengan saya kurang tahu juga tuh kalau yang itu. Tapi memang boleh ya, Mas? Atau manajemen risiko nih? Manajemen risiko ya. Oh iya betul. Bedanya manajemen risiko dengan keamanan itu apa, Mas? Manajemen risiko itu kan itu beda sih, kan government risk and compliance ya, masuk ke sebagai GRC kan, government risk compliance. Jadi keamanan itu salah satu apa namanya kan implikasinya bisa serangan-serangan cyber terutama ya. Implikasinya kan tentu bisa ada banyak risiko di situ kan, risiko yang perlu yang terkait dengan serangan-serangan cyber. Nah tentu manajemen risiko itu mengatur bagaimana nanti apa namanya menginvestigasi, memitigasi risiko gitu kan, sampai ke remediasi gitu kan. Nah itu sama memang diatur di itu risiko yang dapat terjadi, yang menyebabkan satu risiko lah ya, terkait dengan keamanan itu gitu kan. Nah, sementara risikonya itu memang diatur di manajemen risiko.
Mas Osvan sendiri saat ini di SSA sedang ada proyek apa ya Mas ya, yang ada keterlibatannya Mas Osvan? Eh, Kebanyakan di ini ya Bu ya, apa namanya, master plan, enterprise arsitektur gitu ya. Tapi memang bukan di apa namanya, artinya di enterprise itu di domain infrastruktur dan keamanan gitu kan. Kan di enterprise arsitektur itu kan ada banyak domain gitu kan, ada Ya, aplikasi, data gitu kan, layanan gitu kan. Nah, kalau saya memang terlibatnya di domain infrastruktur dan keamanan. Eh, itu sendiri seperti apa ya Mas? Nah, ini kan ini sekarang memang ada agak berubah ya, terutama di dalam government ya, semenjak adanya apa namanya, Perpres SPBE gitu kan, nomor 95, dan juga Perpres SPBE nomor 132 tentang arsitektur itu kan. Nah, dari situ memang perubahannya terkait dengan infrastruktur sekarang lebih arahnya tuh lebih ke apa namanya, penyatuan infrastruktur, uh, untuk maupun keamanan juga, untuk semangatnya itu untuk efisiensi dan juga keamanan gitu kan, yang sebelumnya misalnya masing-masing instansi gitu bisa mengembangkan infrastruktur sendiri, misalnya bisa membutuhkan satu pengembangan aplikasi baru misalnya ya, itu memerlukan satu infrastruktur server sendiri gitu kan, biasanya mengembangkan sendiri. Nah, sekarang sudah tidak bisa, jadi perlu clearance dari Pan RB, dan disarankan atau sesuai dengan sesuai dengan Perpres SBB itu, infrastruktur itu memang harus menggunakan infrastruktur yang dikelola oleh Kominfo, yaitu PDN misalnya kan, Pusat Data Nasional gitu kan. Integrasi antar aplikasi juga sekarang harus menggunakan SPLP, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Nasional gitu kan. Jadi tidak bisa mengembangkan sendiri-sendiri, kecuali memang misalnya ada kebutuhan server gitu ya, aplikasi tertentu yang tidak bisa tidak memiliki fitur-fitur yang didukung gitu ya di PDN. Nah, oleh karena itu boleh menggunakan cloud pihak ketiga, misalkan menggunakan AWS atau Google Cloud Platform gitu kan. Itu bisa diperbolehkan sepanjang PDN tidak mendukung fitur yang dibutuhkan gitu. Jadi memang sekarang arahnya lebih penyatuan ke semua infrastruktur lah ya. Jadi terpusat Aplikasi ya pun Mas Osvan begitu ya? kan. Iya, aplikasi juga didorong untuk menggunakan satu aplikasi yang sebelumnya memang masing-masing itu memiliki aplikasi sendiri. Nah, kalau ada yang punya kesamaan aplikasinya, itu akan menggunakan satu aplikasi yang sudah disediakan oleh masing-masing lembaga yang bertanggung jawab untuk masing-masing tugas-tugas spesifik aplikasi itu gitu ya. Gitu kira-kira. Menarik banget sih Mas Osvan, perbincangan kita hari ini ya, obrolan-obrolan kita hari ini kayaknya jadi makin penasaran nih Mas gitu kan. Tapi kembali lagi nih Mas, waktu 30 menit kita sudah Oh sampai gitu kan. gitu ya. Dan sebelum saya tutup acara obrolan kita sore hari ini, ada pesan-pesan Mas Osvan nggak buat para smartigennya Smart Pro nih terhadap keamanan cyber? Ya, apa ya, kalau misalnya netizen itu kan tadi kan banyak memang bicara mengenai security di government, di corporate gitu ya. Kalau netizen ini juga mungkin sebagian ada yang netizen yang awam gitu ya, yang terkait dengan misalnya untuk penggunaan apa, bagaimana menggunakan Aplikasi media sosial gitu belanja secara ya, aman gitu, menggunakan betul Instagram sekali. ini secara aman gitu ya, yang sederhana ya, ya mungkin perlu berhati-hatilah dalam men-sharing informasi-informasi personal gitu kan, kadang-kadang alamat atau ulang tahun gitu, tanggal apa namanya,
tanggal ulang Lahir ya, tahun, Mas. nomor telepon, tanggal Oke. lahir gitu kan, nomor telepon itu juga bisa digunakan oleh attacker gitu ya, atau bisa digunakan untuk spam gitu, untuk melakukan phishing, terutama ya melakukan phishing gitu kan, seolah-olah kenal gitu ya, tahu gitu kan informasi-informasi pribadinya, melakukan impersonifikasi gitu kan ke ke teman-teman gitu kan, itu yang berbahaya. Jadi emang informasi-informasi itu perlu difilter lah, mana yang di apa namanya bisa di-share di media sosial gitu kan. Terus juga setting-setting privasi di media sosial juga perlu dicek lagi gitu ya. Mungkin tidak perlu foto, atau kan biasanya kan ada default tuh kalau di media sosial itu bisa di-share ke publik gitu ya, foto kita posting sesuatu bisa di share mungkin ya ke publik. Nah itu mungkin bisa dibatasi sehingga hanya ke teman saja atau gimana. Terus ya apalagi ya, misalnya Foto juga sekarang bisa digunakan buat aplikasi pinjaman online ya, Pak Osman? iya, makanya. Tapi ya harapannya tadi dengan undang-undang PDP ini yang akan berlaku Oktober nanti, mudah-mudahan bisa lebih mengamankan lah ya. Artinya organisasi yang memanfaatkan, bukan memanfaatkan, yang apa namanya menggunakan data kita untuk keperluan khusus tentunya ya, itu bisa lebih hati-hati dalam apa namanya mengelola datanya, data informasi kita pribadi gitu kan. Karena memang kan data itu ada data yang memang kalau di Undang-Undang PDP ya kan ada dua jenis data itu, data yang sifatnya itu spesifik gitu ya, sama data umum gitu kan. Nah, data umum tuh contohnya misalnya nama, nomor telepon, segala data-data yang mengidentifikasi personil gitu kan. Nah, nomor KTP, nomor KK. Nah, itu kan Itu juga sebenarnya berbahaya ya, Mas ya? kita berikan secara sukarela kan ke pihak Ke yang orang memang gitu. ke pihak ke organisasi gitu ya, ke perbankan gitu kan, itu kita berikan secara sukarela ke mereka gitu ya. Nah, sebelumnya memang bisa saja internal mereka membocorkan apa namanya menjual data itu gitu ya untuk keperluan sales, untuk keperluan biasanya apa sih, untuk KTA gitu kan, sales KTA. Nah, sekarang sudah tidak bisa seperti itu. Itu akan uh, organisasi yang atau corporate yang ketahuan membocorkan atau bersumber dari situ ya gitu ya, itu akan kena sanksi, bisa sampai sanksinya itu 2% dari revenue tuh, Oh, yang diberlakukan oleh pemerintah gitu. Nah itu yang perlu sekarang mungkin perlu lebih hati-hati dan perlu menerapkan kebijakan keamanan maupun menerapkan teknologi yang lebih komprehensif lah untuk melindungi data. data Kira-kira itu sih. pribadi kita juga sendiri ya, Iya. Pak ya? Nah, Oke, Pak Osman, terima kasih atas iya. waktunya Terima kasih Bu buat Yani. teman-teman yang sudah bergabung nih Smart Tizen yang di yang hari ini meluangkan waktunya bisa bersama kita. Saya menginformasikan bahwa acara ngopi nanti akan ada lagi setelah Lebaran Idul Fitri. Jadi minggu pertama setelah Lebaran Idul Fitri nanti kita akan adakan kembali. Silakan selalu stay tune, menunggu berita-berita kita terkini gitu kan, dengan narasumber-narasumber konsultan kami yang insya Allah bisa memberikan motivasi ataupun inspirasi ya buat teman-teman semua. Oke, Pak Osman, selamat menunggu berbuka puasa. Teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani, mohon izin. Sampai jumpa setelah Lebaran ya. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih semuanya yang join.